Kalian pikir awan cuma dekorasi langit yang cantik? Salah besar. Setiap detik awan menutupi 70% planet kita. Tapi kalau semua awan di bumi tiba-tiba menghilang dalam 1 menit, yang terjadi bukan pemandangan langit biru yang indah. Yang terjadi adalah kiamat perlahan-lahan dalam bentuk yang paling brutal. Dan yang paling mengerikan, proses ini sudah dimulai sekarang juga karena pemanasan global. Astronot di International Space Station akan jadi saksi mata pertama bencana yang akan membunuh hampir semua kehidupan di planet ini dalam hitungan dekade. Bagian 1, tanda pertama kiamat. Orang yang lagi hiking di Gurun Nevada atau backpacking di Sahara mungkin tidak sadar apa-apa. Cuaca masih panas, langit masih biru cerah. Tapi dalam hitungan hari, tanda pertama apokalips akan muncul dan ini bakal bikin kalian sesak napas literally. Kelembapan udara akan naik drastis jadi hampir 100% di seluruh dunia. Kenapa? Karena air laut yang biasanya menguap terus jadi awan melalui siklus hidrologi normal, sekarang cuma nongkrong di udara tanpa bisa mengkristal jadi butiran air. Bayangin hidup di sauna raksasa 24/7 yang tidak pernah berhenti. Jakarta yang udah pengap sekarang akan jadi neraka kelembapan yang tidak bisa ditoleransi manusia. Kalau kalian naik pesawat, turbulensi bakal lebih parah dan berbahaya. Karena udara panas naik tidak merata tanpa ada awan yang biasanya memantulkan 30% sinar matahari kembali ke angkasa. Bagian 2, air bersih habis dalam 23 tahun. Plot twist yang lebih brutal lagi. Dan ini fact, bukan teori. Tanpa awan, tidak akan ada hujan, salju, atau embun lagi selamanya. Zero precipitation, nada. Air bersih yang ada di danau, sungai dan mata air tidak akan pernah terisi ulang lagi through natural cycle. Dengan konsumsi air saat ini, semua air tawar di bumi akan habis dalam 23 tahun saja. That's it. Orang Amerika menggunakan 80-100 galon air per hari per person. Tapi itu bukan masalah utama, guys. Yang menghabiskan air terbanyak secara masif, thermoelectric power generation dan agricultural irrigation. Pembangkit listrik tenaga nuklir butuh air dalam jumlah fantastis untuk sistem pendinginan. Dan kalau sampai kering, remember bencana Fukushima 2011. Earthquake memutus power ke water cooling pumps. Nah, tanpa awan senario itu akan terjadi di ratusan pembangkit nuklir di seluruh dunia simultaneously. Farms juga bakal butuh lebih banyak air untuk irigasi tanpa bantuan hujan alami. Bagian 3, suhu naik. 22 derajat Celcius. Here comes the nightmare scenario yang paling mengerikan. Cloud expert Chris Farrell dari NOAA sudah hitung pakai back-of-the-envelope calculations. Tanpa awan sama sekali, suhu rata-rata global bumi akan naik 22 derajat Celcius. Bukan main-main guys, ini bukan cuma summer yang lebih panas. Ini akan literally melt seluruh es di kutub utara dan selatan. Raising sea level secara drastis dan membanjiri semua kota pantai major di dunia. Miami, Bangkok, Jakarta, Amsterdam semua underwater. Lebih dari 40% populasi dunia yang tinggal di coastal areas akan jadi climate refugees yang dipaksa pindah ke inland. Dan guess what? Inland areas akan berubah jadi endless desert karena air laut akan sip ke groundwater, contaminating sisa air tanah yang masih ada. Dalam beberapa tahun, massive dust storms seperti American Dust Bowl tahun 1930-an akan terjadi globally karena soil erosion dan tanah mengering total. Flora dan fauna almost extinct karena habitat mereka destroyed completely. Bagian 4, silver lining yang menyeramkan. Ada sisi positifnya sih, dalam twisted way. Tidak akan ada lagi devastating hurricane, tornado, atau severe thunderstorms yang destructive. No more flight delays karena stormy weather. No more cloudy skies yang ruining your stargazing session atau outdoor photography. Perfect blue skies 24/7 for Instagram shots. Tapi harga yang harus dibayar, hampir semua makhluk hidup mati dalam slow motion extinction event. Manusia harus jadi creative level survival mode dengan advanced desalination technology untuk mengolah air laut atau atmospheric water generation untuk mengumpulkan water vapor dari atmosfer. Masalahnya, teknologi ini harus dikembangkan dan di-scale up super cepat dalam time frame yang sangat terbatas sebelum point of no return. We're talking about completely redesigning human civilization dalam dekade, bukan centuries. Kesimpulan, menurut kalian apakah manusia masih punya realistic chance untuk mencegah climate scenario mengerikan ini? Dan seberapa prepared Indonesia menghadapi water scarcity crisis dan sea level rise yang sudah di depan mata? Drop pendapat kalian di comment section. Smash that like button kalau kalian merasa informasi ini krusial untuk disebarkan. Dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak eye-opening facts tentang future of our planet. Because time is running out, guys.